Hadirin hadirat, peserta dan permisa Mujahadah Kubroh yang kami muliakan, sampailah pada acara ke-6 Kuliah Wahidiyah yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Zainuddin Tamsir, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridhal futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u swalana indal karimi abada wa rabbina. Ya ayyuhal ghasu salamullah alaika rabbini
para pengamal salawat Wahidiyah. Kenapa beliau Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah menyebutkan Mbah Kiai Haji Muhammad Ma'ruf sebagai As-Syekhul Walid? Kalau dilihat dari kenyataan yang ada, tentunya penyebutan tidak As-Syekhul Walid, namun penyebutannya Al-Walidus Syekh. Mbah Yai Ma'ruf adalah orang tua dan sebagai syekh bagi beliau Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu. Namun beliau Mu'alif itu orang yang sangat arif, bijaksana dan tahu rahasia-rahasia, sehingga kalimah syekh tidak ditaruh di belakang, namun kalimah asyekh didepankan menjadi As-Syekhul Walid. Ini menunjukkan bahwa beliau Mbah Yai Mu'alif Wahidiyah, Mbah Yai Abdul Majid menghormati dan menganggap kepada Mbah Yai Ma'ruf sebagai syekhnya, sebagai pembawa sanad ilmunya. Ini lebih diutamakan daripada mengakui beliau sebagai orang tuanya. Karena guru orang tua, guru ilmu itu lebih hak untuk lebih dihormat daripada orang tua nasab. Mbah Kiai Muhammad Ma'ruf, sekedar kita buka rahasianya karena ini menyangkut dengan kesyukuran kita kepada Allah terhadap beliau-beliau, dan juga akan kita ketahui dari mana sanad ilmunya Mbah Yai secara kasbi, secara lahiri. Zaman sekarang di kalangan umat Islam Indonesia khususnya sedang rame-ramenya untuk mencari sanadnya guru. Guru mungkin di sanad ora to sing mutasil pada Rasulullah SAW. Ini sedang rame-rame nih. Nah, ini untuk para pengamal Wahidiyah kadang menjadi kecil hati. Jadi melu Wahidiyah ki ning sanate ora gurune. Nah, sing sampai pada Rasulullah SAW ini hubungan dengan sanadnya, sanad keilmuan. Dulu Al-Kisah di desa Badalarum pada tahun sebelum 1850-an. Ini ada seorang ulama, seorang kiai, ahli tirakat, ahli riyadhah menurut cerita, yang mendirikan pesantren di situ. Namanya kiai itu adalah Mbah Kiai Abdul Majid bin Mbah Kiai Syafi'i. Istilah disingkat mudah sekarang Mbah Abdul Majid Syafi'i. Beliau punya putra 10. Di antara putra beliau yang nomor 9 diberi nama Muhammad Ma'ruf, dan nomor pertama yaitu Mbah Nyai Bulkijah, ya. Yang terakhir Mbah Nyai Suratun. Mbah Yai Ma'ruf yang kanak-kanak saat itu masih sapian, sudah ditinggal oleh ibunya, yaitu setelah melahirkan atau ya masih bayinya, putra yang ke-10. Berarti Mbah Yai Ma'ruf serta adiknya itu menjadi piatu. Jarak tidak begitu lama disusul Mbah Kiai Abdul Majid Syafi'i juga pulang ke rahmatullah, sehingga para putra beliau yang masih kanak-kanak termasuk Mbah Yai Ma'ruf menjadi yatim piatu.
Sejak kecil Mbah Yai Ma'ruf dibina, diasuh oleh kakak sulungnya yaitu Mbah Nyai Bulkijah mengenai pendidikan keagamaan atau belajar ngajinya. Karena kondisi saat itu sangat kurang keadaannya, maka Mbah Ma'ruf tidak belajar di sekolahan. Belajar ngajinya sama Mbah Nyai Bulkijah. Alkisah, Mbah Ma'ruf itu kecilnya bandel dan dedel. Dedel istilahnya wong Jawa. Diwarai ngaji gak iso-iso. Sehingga Mbak Yunya yang bernama Mbah Nyai Bulkijah itu sering jengkel, angel ulang-ulangan nih. Sehingga Mbah Yai Ma'ruf saat kanak-kanak oleh Mbah Nyai Bulkijah, Mbak Yunya itu disuruh puasa Senin Kemis. Nah, Mbah Yai Ma'ruf taat pada kakak sulungnya, disiplinlah beliau melakukan puasa. Namun suatu keajaiban, setelah melakukan riyadhah terus puasa masih kanak-kanak, suatu saat beliau itu bermimpi ada ikan mas yang masuk ke mulutnya, lantas ditelan. Namun anehnya setelah bangun dari tidurnya membuka Al-Quran itu bisa baca, bahwa wafi riwayat banyak yang hafal atau hafal Al-Quran. Paginya bilang sama Mbak Yu, aku iso maca Quran. Anak kecil kan seneng. Lah mangi sapa dek iki wangele yang ngono. Buktekne supaya dibuktikan beliau membaca Al-Quran waktu itu sampai khatam. Inilah waktu pertama kalinya Mbah Yai Ma'ruf menerima ilmu laduni, ilmu yang langsung dari Allah SWT tanpa ada usaha belajar. Namun namanya adik ikut sama kakaknya, ya suatu saat ada yang kurang disukai kakaknya mungkin, sampai terjadilah di situ kakaknya agak marah. Mbah Nyai Bulkijah marah gregetan. Nah, Mbah Ma'ruf sampai dituthuk nganggo uleg-uleg, istilahnya orang Jawa ya, dituthuk uleg-uleg. Lah Mbah Ma'ruf ya rada gregetan dituthuk uleg-uleg Mbak Ayune, lantas punya niat lunga. Cara kasare wong biyen minggat, namun itu minggat baik. Perginya Mbah Ma'ruf itu ke Cepoko, Brebek, Nganjuk untuk mondok di beliau Mbah Kyai Mokhtar bin Ali Imron, Cepoko. Disitulah Mbah Ma'ruf belajar ngaji, meneruskan daripada pelajaran yang dipelajari dari rumah. Begitu pula di situ beberapa tahun beliau menerima ilmu laduni lagi yang kedua. Suatu saat beliau itu bermimpi bisa membaca kitab langsung, kitab yang dibaca oleh Mbah Mokhtar, istilahnya dulu Mbah Moh. Setelah bangun ternyata bisa juga oleh Mbah Yai Ma'ruf. Kemampuan yang aneh itu disampaikan kepada Mbah Yai Moh. Atas untuk Mbah Yai Moh dicobakan supaya menggantikan pengajiannya Mbah Yai Moh untuk uji coba saja. Sampailah di situ beliau Mbah Yai Ma'ruf setelah beberapa tahun di Cepoko melanjutkan pelajarannya di tempat lain. Tapi riwayatin yang dulu ke Semarang
Wabi riwayatin yang dulu ke Tuban. Sekarang saya awali yang dari Semarang. Catatannya orang-orang NU. Beliau ke Semarang yaitu berguru pada Mbah Kiai Soleh. Istilahnya Mbah Kiai Soleh Darat, putra dari Mbah Kiai Umar. Siapa Mbah Kiai Soleh Darat? Mbah Kiai Soleh Darat itu seorang ulama. Beliau belajarnya di Jawa Tengah, pindah-pindah ulama Jawa Tengah, beberapa ulama, lantas diteruskan ke Mekah. Di Mekah Mbah Kiai Soleh itu bersahabat dengan Mbah Kiai Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Khotib Al-Sambasi, yaitu Kalimantan Barat, juga bersahabat dengan Mbah Kiai Khalil Bangkalan, Mbah Kiai Mahfud Aturmusi, tokoh-tokoh Indonesia yang berada di Mekah. Beliau-beliau itu pun juga menangi atau berguru kepada Syekh Hasyid Ahmad Zaini Dahlan yang pengarang kitab Jurumiyah, Syarah Jurumiyah Nahwu, dan diantara kitab adalah kitab Takribul Usul yang tadi disampaikan oleh penyambut tadi dari DPW Jawa Tengah dan dari Mbah Yai, siapa itu, Mbah Yarun. Takribul Usul fi ma'rifatillahi wa rasul. Nah dari situlah Mbah Ma'ruf berguru pada Mbah Soleh. Mbah Soleh sendiri bergurunya pada ulama-ulama yang berada di Mekah. Jelas kalau diriwayat dari sanad-sanad beliau yang saya sebutkan, ini semuanya punya sanad mutasil sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dari Mbah Soleh bin Umar Darat Semarang, beliau pindah ke Pondok Langitan, juga kepada Mbah Yai Soleh. Namun Mbah Yai Soleh bin Muhammad Nur Langitan. Mbah Yai Soleh ini pun juga ulama besar di Jawa Timur, juga berguru kepada ulama-ulama besar di Jawa Timur, di antaranya yaitu Yai Mas Haji Abdul Qadir Dresemo, gurunya Mbah Soleh Langitan. Mbah Soleh Langitan pun juga pernah ke Mekah dan juga tabaruk berguru kepada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang saya sebut tadi. Jadi sanad-sanadnya ini insyaallah bahkan kita meyakini jelas mutasil sama Rasul pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah umur 30 tahun Mbah Yai Ma'ruf disuruh pulang dari pondok dan juga langsung dinikahkan dengan seorang putri dari Mbah Kiai Haji Soleh, juga rodok langganan Soleh nih. Di mertuanya Mbah Yai Soleh, guru yang kedua juga Mbah Yai Soleh, guru ketiga tadi juga Mbah Yai Soleh. Maka putra-putra beliau juga menjadi orang-orang yang soleh. Setelah lahir putra yang pertama, entah siapa Mbak punya yang lebih tahu. Setelah 2 tahun dari lahiran itu, atas dorongan dan minat beliau meneruskan belajarnya. Si urung tutuk dia. Wong kaya ngono ngalim iki sik kurang cara wong biyen. Anak sekarang bisa baca alfiyah ngono urung katam ini wis kudu leren-leren ngaji. Mbah Yai Ma'ruf belum cukup seperti itu. Masih meneruskan untuk menambah ilmu ke Bangkalan kepada Syekh Khalil Bangkalan. Sekarang beliau dari Mekah sudah mendirikan pondok pesantren di Bangkalan.
Jadi Mbah Yai Ma'ruf saat ke Bangkalan itu sudah usia 30 tahun lebih, bahkan sudah punya istri dan anak. Si gelem mondok. Nah di situ Bangkalan beliau Mbah Ma'ruf berapa tahun untuk menesap ilmu. Bahkan Mbah Yai Khalil bilang, oh iki lah mongko Kediri sing arep ngentek ning ilmuku. Bahasanipun Mbah Khalil. Nah, di situ beliau di Riyadhah dan juga dapat beberapa pengarahan dari Mbah Khalil ke makam-makam, memang suka ziarah, dan akhirnya di makamnya Mbah Syamsuddin Batu Ampar, Mbah Ma'ruf mendapatkan ilmu laduni yang ketiga kalinya. Jadi ilmu ladunnya beliau Mbah Ma'ruf sampai tumpuk telu. Inilah ilmunya Mbah Yai Ma'ruf. Sekarang kita lanjutkan dari Mbah Yai Ma'ruf, ya. Mbah Ma'ruf setelah mukim di rumah, bahkan mendirikan pondok pesantren di Kedunglu, dan sampai membina beberapa, mengeluarkan beberapa santri, dan juga santri-santrinya banyak yang menjadi kiai. Nah pada awal-awalnya beliau itu memang tidak suka dan juga mohon pada Allah tidak bukan memiliki santri lebih daripada 50, sehingga pada saat itu ada santri datang terus lebih dari 40 ditolak dan dikirim ke Lirboyo untuk mengisi berdirinya atau melanjutkan berdirinya atau besarnya pondok Lirboyo yang saat itu diasuh oleh Mbah Kyai Karim atau Mbah Manap, di mana Mbah Manap itu juga putra mantu dari Mbah Haji Soleh, atau berarti pripiannya Mbah Ma'ruf. Nah beliau berdua inilah berjuang di Kediri sampai tahun 1926. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, yang dimana Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu adik, istilahnya adik seperguruan, baik itu di Mbah Soleh Darat itu juga di sana setelah Mbah Ma'ruf, di Bangkalan Mbah Hasyim juga setelah Mbah Ma'ruf. Nah NU berdiri Mbah Ma'ruf sama Mbah Karim atau Mbah Manap, inilah orang yang pertama kali menjadi pengurus Nahdlatul Ulama di Kediri. Mbah Ma'ruf menjadi Suryah, Mbah Lirboyo, Mbah Karim menjadi Tangfidiyah. Katibnya Mbah Abdul Haji Mbah Kyai Abu Bakar Bandar Kidul. Inilah ilmu Mbah Ma'ruf. Lantas berikutnya Mbah Yai Mu'alif Waqidiyah radhiyallahu anhu, ini putra beliau juga pernah nasab ilmu atau istilah tolabul ilmu di Solo pada Kiai Umar. Namun beberapa hari di sana oleh Mbah Yai Umar, Mbah Yai disuruh pulang. Lantas teruskan cari ilmu atau mondok di Kiai Zainuddin Mojosari. Kiai Zainuddin Mojosari ini menantu dari Kiai Soleh Langitan yang pernah di pondok Mbah Ma'ruf. Nah, Kiai Zainuddin itu di situ juga beberapa hari Mbah Yai Mu'alif juga dipanggil dan disuruh pulang. Golek apa ning kene ilmuku wis entek. Nah dari situ menurut Isyarah Mbah Yai supaya tetap belajarnya dengan Mbah Ma'ruf. Sampai Mbah Ma'ruf tahun 1955 suan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Soalnya beliau adalah di bulan Muharram, maka oleh Mbah Yai Mu'alif di bulan Muharram nah diadakan peringatan haulnya Mbah Yai Ma'ruf radhiyallahu anhu. Dari sinilah kita ketahui bahwa sanad keilmuannya Mbah Yai Majid Mu'alif Shalawat Waqidiyah secara murni adalah dari jalur beliau Mbah Ma'ruf,
yang sanadnya Mbah Ma'ruf sebagaimana tadi sudah saya uraikan lebih dulu tadi. Inilah dari para pengamal Wahidiyah, mungkin jangan kecil hati yang kita ikuti Bayi Masjid Mu'alif Salat Wahidiyah ini bersanatkan ilmunya, bersanatan sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kecil hati kalau ada suara di luar sana sanatir kondito wong Wahidiyah iku derek mu'alife. Nah ini sanat keilmuannya Mbah Yai Masjid Mu'alif Sholawat Wahidiyah. Tahun 55 Mbah Yai Ma'ruf mundur, situ tahun 63 Mbah Yai Masjid Mu'alif Sholawat Wahidiyah mulai menyusun atau mulai mengeluarkan amalan sholawat Wahidiyah. Dari yang pertama beliau susun adalah Allahumma kama anta ahlu. Lantas Allahumma kama anta ahlu disebarkan, diuji cobakan kepada beberapa orang. Lantas pada masih bulan Muharram ini juga diteruskan menyusun yang kedua Allahumma ya wahidu ya had. Kedua-duanya Allahumma ya wahidu dan Allahumma kama anta ahlu yang pada saat itu diberi nama sholawat ma'rifat, maka digabungkan antara Allahumma ya wahidu dan Allahumma kama anta ahlu dengan urutan Allahumma ya wahidu ditaruh yang pertama, Allahumma kama anta ahlu ditaruh yang kedua. Keduanya ini satu diberi nama sholawat Wahidiyah. Maka bulan Muharram lah diperingati peringatan ulang tahun lahirnya sholawat Wahidiyah, meskipun lahir yang pertama kalinya adalah sebelum bulan Muharram atau masih bulan Dzulhijjah. Inilah hadirin hadirat yang saya hormati, riwayat singkat tentang kenapa Mbah Ma'ruf dihauli pada bulan Muharram dan kenapa sholawat Wahidiyah peringati ulang tahunnya juga di bulan Muharram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholawat Wahidiyah tadi sudah banyak disebut, uraikan oleh Mbah Harun tentang nyangkut pada ajarannya. Memang tujuan daripada diamalkannya sholawat Wahidiyah ini adalah untuk penerapan ajaran. Sholawatnya ini sebagai kendaraan untuk menuju pada penerapan ajaran sebagaimana tadi disampaikan, utamanya kesadaran Wahidiyah. Kesadaran Wahidiyah itu yang paling utama, arahnya amaliyah sholat Wahidiyah atau dalam kelembagaan dinamakan perjuangan Wahidiyah. Ada memperjuangkan diri kita sendiri, memperjuangkan keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk sadar berwahidiyah. Karena yang paling pokok daripada ilmu tadi yang disampaikan oleh Mbah Harun adalah ilmu Wahidiyah, yaitu bila. Inilah pusat daripada ajaran bila. Bila itulah Wahidiyah, memahasakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu kitab disebutkan isi daripada Al-Qur'an dikumpulkan, dirames pada surat Fatihah. Isi daripada surat Fatihah dikumpulkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Kandungan dari Bismillahirrahmanirrahim dipusatkan, dikumpulkan pada baknya Bismillah. Dari bak itulah bika magana babi yakunu mayakunu. Bi sebab Allah, sebab ingsun Allah, bila wujudlah sesuatu yang wujud. Babi juga karena bila akan wujudlah sesuatu yang akan wujud. Jadi wujudnya sesuatu dan belum wujudnya sesuatu semuanya bi atau bila. Disitulah Wahidiyah itu bila itu. Maka seandainya kita salah ucap, aku gak seneng karo Wahidiyah, kalau itu bahasa Wahidiyah, ya podo kalau ora seneng karo nyuwijekne Gusti Allah, ora seneng karo bila. Kalau gak seneng karo bila,
Padahal bila itu tauhid billah atau iman billah berarti moh iman billah apa jenenge nyumanggake iku. Nek moh dia. Namun perlu para pengamal wahidiyah utamanya para pengurus bisa membedakan bahasa. Karena ini juga sering terjadi terrancuh ucapan kita. Antara wahidiyah dan salat wahidiyah itu berbeda. Kalau wahidiyah ya tadi sebagaimana tadi saya sebutkan adalah billah, menauhidkan Allah, la haula wala quwata illa billah, ya billahnya itu tauhid billah. Kalau salawat wahidiyah Allahumma ya wahidu ya ahad. Jadi kalau ada orang yang saya nggak mau mengamalkan salawat wahidiyah ya monggo mawon. Namun kalau saya tidak mau wahidiyah ya nah itu sampai ke masalah wahidiyahnya tidak diartikan salawatnya ya na'udzubillah min dalik. Ya perlu kita eling nih. Aja omong mau wahidiyah iku iman billah. Nek wong wahidiyah berarti mau tauhid, bila nek wong mau tauhid billah berarti syirik. Nah ngoten kok bali ini. Inilah para pengurus perlu kita hati-hati dari bahasa ini. Jadi salawat wahidiyah dan wahidiyah berbeda. Salawat wahidiyah salawat yang di dalamnya ada doa di samping doa salawat, di situ juga ada doa wahidiyah gitu. Sehingga salawatnya dinamakan salawat wahidiyah. Ya maaf ini saya berbicara ya agak dari dasar karena yang mendengarkan ini saya yakin di sana banyak mungkin dari non pengamal atau belum pengamal. Ya mengenal apa itu sebenarnya lah wahidiyah. Kalau salawat wahidiyah salawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana salawat yang lain. Namun di dalam salawat itu ada berbagai macam doa, yang paling inti adalah doa wahidiyah. Sehingga karena salawat itu digandeng dengan doa wahidiyah, maka salawat itu dinamakan salawat wahidiyah. Nasi putih, nasi beras dibarengi karo lawuh sambel pecel diarani nasi pecel, gule nasi gule. Jadi yang berbeda di situ doa yang digandengkan dengan sholawat. Maka kalau toh di antara orang-orang kita atau orang-orang yang belum tahu wahidiyah kadang berbicara ketika ditanya bagaimana sholawat wahidiyah, ya minimal
menurut beliau Mahya Mu'alif Agidiyah radhiyallahu anhu, supaya wajib atau supaya gelem ngakoni, harus kita mengakui kesalahan kita dalam kondisi seperti ini. Bukan kita melemparkan kesalahan kepada siapa. Kalau kondisi seperti ini, mari kita akuilah kesalahan kita para pengamal sholawat Wahidiyah sendiri, terutama para pengurusnya, mengakui kami penguruslah yang salah karena kami pengurus kurang konsekuen, kurang disiplin, kurang tepat waktu dan sebagainya. Inilah para hadirin hadirat. Ya, sebenarnya para pengamal Wahidiyah di mana berada khususnya, ini yang diberi tugas oleh Mbah Mu'alif Wahidiyah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah SAW. Lebih-lebih pada umumnya pengamal Wahidiyah ini orang-orang lemah. Pengamal Wahidiyah wong cilik-cilik, ya, wong melarat-melarat, wong rantuwi-rantuwi, wong lumpuh-lumpuh, minat du'afa. Sehingga para du'afa ini mempunyai tugas pada saat kondisi nggak aman, kondisi nggak tentram, kondisi semrawut, kondisi ada musibah, ini para du'afa lah yang harus berperan. Berperan apa? Berperan untuk menarik atau mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana di samping ini ada tulisan satu hadis, innama tungsaru hadhil ummatu bidu'afaiha. Pertolongan Allah SWT diberikan kepada umat ini sebab du'afa, sebab orang lemah-lemah, wong cilik-cilik. Wong cilik-cilik jangan diremehkan, du'afa jangan diremehkan, orang lemah-lemah, orang bodoh-bodoh jangan diremehkan, terutama para pengamal Wahidiyah yang masih dalam keadaan lemah-lemah seperti ini, ya jangan diremehkan. Mereka atau kita para pengamal Wahidiyah mendapatkan tugas dari Allah SWT melalui Rasulullah SAW untuk menjadi kunci penolongnya, datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugasnya apa? Bida'watihim, bida'watihim, wong sing apes-apes padha kon ndonga, ya, kon ibadah, kon tenanan, wa sholatihim lan ibadahe, wa ikhlasihim lan kon terpake lillah billahi. Inilah pas para pengamal Wahidiyah ini mendapatkan tugas dari Rasulullah SAW dalam sabdanya tadi, innama tungsaru hadhil ummah bidu'afaiha. Kita lah orang du'afa, berarti kita mendapat panggilan untuk berdoa, berpanggilan untuk bermohon pada Allah SWT agar Allah SWT segera memberikan pertolongan kepada umat. Istilah du'afa para hadirin hadirat ada dua pengertian dan ada dua pandangan. Satu sisi dari bahasa dan dari kasbi. Yang dimaksud du'afa ya seperti kita wong lemah-lemah ini, wong bodoh-bodoh, wong melarat-melarat, wong bekir-bekir, wong apes-apes, wong lumpuh-lumpuh, wong sing gak bisa berjuang, itu apa? Ini dari segi bahasa kasbi, bahasa kenyataan yang ada. Namun du'afa ini juga bisa diartikan sebagai pandangan yang kedua, yaitu pandangan kenyataan. Du'afa adalah orang-orang yang memang benar-benar hatinya merasa lemah, merasa dan mengaku dirinya lemah. Itu orang-orang yang sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun dia jaya, meskipun dia kuat, meskipun dia kaya, meskipun dia itu pejabat, meskipun itu kiai, meskipun itu ulama, namun kalau hatinya merasa dhaif, merasa lemah, tidak ada apa-apanya, la haula wala quwata illa billah, yang ada kekuatan hanya Allah, yang ada dayanya Allah. Saya hamba yang lemah sekali, meskipun jadi kiai besar, merasa dirinya lemah. Sebesar apapun manusia, tetap kondisinya lemah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah orang-orang yang benar-benar hatinya merasa lemah,
nek kiai ora rumangsa dadi kiai, pejabat ora rumangsa dadi pejabat, tokoh ora rumangsa dadi tokoh. Ya, wong sugih ora rumangsa dadi sugih, namung rumangsane apes di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah du'afa. Itulah termasuk jadi syaratnya diijabahnya ya, doa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh manusia ini semuanya merasa du'afa, merasa dhaif di sisi Allah SWT yang maha kuasa, yang maha jalal, maha jamal, yang maha marsisa, maha pemberi azab misalnya, bisa merasa lemah di hadapan Allah SWT, itulah du'afa. Seandainya orang-orang umat ini, umumnya manusia, semuanya itu merasa jadi du'afa di sisi Allah SWT, insya Allah Allah SWT segera memberi pertolongan dalam kondisi apapun keadaan dunia seperti ini misalnya. Namun kadang keadaan kita tidak seperti itu. Kita tidak mau merasa dhaif, agar punya ilmu sedikit merasa pandai, merasa alim, merasa ilmuwan, kaya sedikit merasa kaya, meremehkan pada yang fakir, dapatkan pejabat didik sudah malang kerik, tidak mau tahu pada bawahannya dan sebagainya. Mana mungkin mereka itu bisa menjadi du'afa? Dan kalau toh sudah tidak bisa menjadi du'afa, mana mungkin dijabah doanya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena syarat di antara ijabah doa itu adalah perasaan dhaifnya yang berdoa. Maka itu bidu'afaiha, pada umat-umat yang benar-benar merasa dirinya dhaif di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Wahidiyah kita dibimbing oleh Mbah Mu'alif untuk merasa seperti itu para hadirin hadirat. Maka perlu yang kita koreksi, tidak mengoreksi orang lain. Mari kita mengoreksi diri kita sebagai pengamal Wahidiyah. Sudahkah kita bisa menerapkan dan merasa menjadi hamba yang dhaif di sisi Allah yang maha kuat, maha perkasa? Ini yang perlu kita koreksi. Kalau toh itu kita menemukan dalam jiwa kita masih punya akunya besar, aku pandai, aku berpengaruh, aku kuasa, aku aku kaya, aku kuat, masih ada akunya, ya susahlah untuk merasa dhaif karena akunya masih besar. Meskipun jadi tokoh masyarakat, ya janganlah akunya itu dibesarkan. Suatu saat dan memang dalam hati kita senantiasa aku kita lemahkan, kita dhaifkan, jadikan yang dikuatkan adalah akunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi dalam kitab Taqribul Usul disebutkan Ibna Adam, lauzala angka ana lalaha lakaman ana. Hei anak Adam, kita punya Allah secara hadis qudsi, seandainya akumu itu bisa kau hilangkan, maka akan tampak jelaslah akuku, akunya Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia ini rasa akunya ini bisa dihilangkan, merasa dhaif, tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan tampaklah akunya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi Mbah Harun sudah menyampaikan. Jadi daya kekuatan la haula wala quwata illa billah ini secara mutlak, la haula tiada daya apapun, la li nafyil jinsi mutlak, wala quwata tiada kekuatan apapun di alam ini illa billah kecuali semuanya ini dari Allah Subhanahu wa taala. Daya kekuatannya ini Allah yang memberi daya kekuatan. Kita bisa berbicara, kita sadar yang memberikan kekuatan saya bisa bicara adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah dinamakan la haula wala quwata illa billah. Kita menghilangkan akunya sendiri, diisilah akunya aku Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan hadis qudsi, lau yabna Adam
lauzala angka ana lalaha lakaman ana. Kalau sudah kamu bisa menghilangkan keaku-akuanmu, maka akan tambahnya akunya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu billah. Disinilah wahidiyah diperjuangkan agar umat manusia ini sudah segera kembali sadar, bisa menerapkan la haula wala quwata illa billah, benar-benar imannya kepada Allah, tauhidnya kepada Allah, benar-benar bertauhid billah. Inilah perjuangan wahidiyah. Mengingat yang diperjuangkan ini adalah sesuatu yang mulia, karena perjuangan tauhid billah ini suatu perjuangan yang sangat tinggi dan nilainya sangat mulia di sisi Allah SWT, karena memperjuangkan sadarnya umat kepada Allah SWT. Sedangkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, tiada yang lebih besar di atas Allah SWT, tiada yang lebih tinggi di atas Allah SWT, tiada yang lebih tinggi daripada billah. Memperjuangkan billah, yaitu berarti memperjuangkan suatu perjuangan yang sangat tinggi di sisi Allah SWT. Lah kita para pengamal wahidiyah, para pengurus wahidiyah, oleh Mbah Yai Mu'alif dibimbing dan diajak, ojo rasa-rasan, ojo keset-keset, ya, ojo males-males, ayo bodoh melu berjuang, menyadarkan dirinya dewe, menyadarkan dirinya keluarga, dirinya tetangga, dirinya masyarakat, agar sadar kepada Allah SWT, yaitu sadar iman billah. Nah, diarahkan namanya perjuangan wahidiyah. Namun di wahidiyah tidak hanya billah saja yang disampaikan, dibimbingkan oleh Mbah Yai Mu'alif, bahkan seluruh ajaran Islam yang dirumuskan dengan nama ajaran wahidiyah, sebagaimana tadi Mbah Yai Harun sudah mengupas satu persatu. Inilah kelengkapan dari wahidiyah. Jadi wahidiyahnya itu paling pokok, intinya itu kesadaran billah. Namun tidak hanya billah saja, karena kalau hanya billah saja tanpa syariat, tanpa tuntunan-tuntunan yang ada dari Rasulullah SAW, itu pun juga tidak benar. Maka lebih benernya yaitu ada billah, ada lillah. Nah, kelengkapannya lillah dan billah yaitu lirasul rasul. Tentunya yang jadi masalah di daerah yaitu masalah lirasul. Ini sering terjadi di daerah-daerah. Kenapa sudah murni-murni lillah semata-mata karena Allah atau ibadah kepada Allah, lah wong wahidiyah ku eneng tambahan-tambahan di rasul, mandar tambah greget, tambah nambah syirik. Ya tidak begitu. Kalau toh ini dari pandangan aturan agama secara hukmi, lillah, kemurnian pengabdian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Liya'budun yang diartikan supaya murni untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga liya'budun diartikan liya'rifun, supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, liya'budun juga diartikan liwahidun, supaya berwahidiyah, memahaesakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncaknya. Itu jadi ilmu wahidiyah. Nah, agar lengkapnya ibadah itu ada ibadah lahiriah yang diatur dalam syariat, yang cara pelaksanaannya adalah niat murni untuk ibadah, yaitu lillahi ta'ala. Ada sholat, ada zakat, dan seterusnya. Sehingga ibadah ini kalau hanya billah saja, tidak berwujud jadi ibadah. Itu dalam arti liwahidun saja. Mbah Yai Mu'alif lengkaplah dalam pelajaran dan bimbingannya dari syariat dan secara hakikat. Nah, hadirin hadirat wahidiyah yang diperjuangkan oleh para pengamal wahidiyah dengan atas bimbingan beliau mu'alif wahidiyah radhiyallahu anhu. Lantas untuk penerapan ajaran, yaitu masalah ajaran lillah billah, ini para pembina di daerah-daerah ya sesering mungkinlah untuk memberikan peringatan dan agar para pengamal wahidiyah itu ingat
dan bisa menerapkan tentang penerapan lillah billah li rasul bi rasul. Untuk permasalahan li rasul bi rasul yang sering menjadi permasalahan, ini perlulah para pengurus utamanya untuk memahami perbedaan lillah dan lir rasul. Li rasul tidak mengotori lillah. Lillah murni sudah cukuplah biar murni. Tidak akan kotor dengan adanya li rasul bir rasul. Lillah billah tidak akan kotor dengan adanya li rasul bir rasul dan seterusnya. Karena lillah itu pengabdian. Hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin dunillah. Namun kalau li rasul bukan pengabdian. Li rasul itu mengikuti, ittiba. Dalam kitab banyak istilah ittiba li rasul atau ittiba lin nabi. Itulah penerapan li rasul adalah penerapan ittiba. Jadi ittiba dan ibadah beda. Kalau lillah ibadah, kalau li rasul ittiba gak sama. Namun kalau taat sama. Pada Allah juga taatan lillah, pada Rasul juga taat pada Rasul. Atiullah wa atiur Rasul, ada perintah. Namun gak ada wa'budullah wa'budur Rasul, gak ada. Dalam Quran pun dalam hadis tidak ada. Kalau ibadah hanya kepada Allah, mukhlishina lahuddin. Namun pada Rasul taatan ada, mengikuti imtisalul awamir ada, namun ibadah pada Rasul tidak ada. Maka li Rasul itu ittiba dan taat imtisalul awamir pada Rasulullah SAW. Kalau lillah adalah ibadah, pengabdian diri kepada Allah, taat pada Allah, imtisalul awamir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlu diketahui dan juga penerapannya memang seperti itu. Kalau ittiba itu memang diperintah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikutilah aku. Kita ittiba pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita cukup jelaslah ajaran Wahidiyah ini perlu disampaikan dan dibimbingkan kepada umat dan masyarakat agar lebih tepat dalam ibadahnya. Karena para hadirin hadirat, istilah li rasul ini sebenarnya sudah ada. Banyak kitab-kitab yang mengatakan ittiba li rasul. Cuma perbedaan dan juga ini hal yang baru mungkin yang disampaikan oleh beliau mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, yaitu perbedaannya pada niat. Kalau ittiba li rasul dalam kitab-kitab itu ittiba hanya dalam pelaksanaan. Pelaksanaannya mengikuti Rasulullah. Inah sunnah, melakukan sunnahnya Rasulullah. Ittiba dalam pelaksanaan, pakai bajunya seperti bajunya Rasulullah, gamisnya seperti gamisnya Rasulullah, udeng-udengnya seperti udeng-udengannya Rasulullah, serbalnya seperti serbalnya Rasulullah. Ini hanya ittiba pelaksanaan. Namun dalam Wahidiyah tidak itu. Tidak hanya ittiba pelaksanaan, yang diarahkan oleh Mbah Yai Mu'alif dalam ajaran Wahidiyah adalah ittiba dalam niat. Ittiba dalam niat. Nah, kalau ittiba dalam niat tidak harus sama persis apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena itu ittibanya dalam niat. Secara umum Rasulullah SAW memerintahkan hal yang baik, hal yang benar, hal yang diridai oleh Allah SWT. Meskipun tidak tahu satu persatu perinciannya secara hukum, namun apapun yang kita lakukan yang baik, yang benar, dan juga yang diridai oleh Allah SWT tidak bertentangan dengan agama, ini supaya kita niati mengikuti Rasulullah SAW. Ini secara global. Tidak hanya pakai kopiah putih, orang kopiah putih gak bisa niat di Rasul, gak bisa. Sekalipun kopiah hitam, ya misalnya yang tinggi sekali Mbah Yai Hamim itu, ya tetap dinyati li Rasul, mengikuti ittiba li Rasul. Secara hukum global yaitu nutupi sirah. Sampai makan minum kan hal yang tidak dilarang, itu pun juga dinyati di Rasul, karena itu suatu perbuatan yang baik, tidak melanggar aturan. Ya kita niat di Rasul, mengikuti Rasulullah SAW secara aturan global.
Inilah pengertian li Rasul di dalam Wahidiyah. Jadi tidak mengotori lillah. Lillah pengabdian, li Rasul adalah mengikuti atau ittiba. Begitu juga bi Rasul sudah maklum. Bi Rasul itikat pada Rasulullah SAW, iman pada Rasulullah SAW itu termasuk syarat daripada syahadaten adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ajaran Wahidiyah yang disampaikan oleh Mbah Mu'alif dibimbingkan kepada kita sebagai pengamal Wahidiyah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, kalau dilihat dari ajaran ini, mungkin bahkan kenyataan yang ada akan mengatakan siapapun bahwa ajaran Wahidiyah adalah ajaran tinggi, ilmu dhuwur, ilmu yang tinggi. Namun dengan kelebihan Mbah Mu'alif Wahidiyah radhiyallahu anhu, ilmu yang begitu tinggi, bahkan itu termasuk paling tingginya ilmu ini di dalam Wahidiyah, orang-orang yang tidak punya ilmu pun, orang-orang yang rusak pun, orang-orang yang bejat pun dipersilahkan dan diajak untuk ikut mengamalkan sholawat Wahidiyah.
Al-Fatihah. 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 Para pemirsa di mana berada, mari kita beradab. Ya, yang tiduran duduk bagaimana seperti Mujahadah Kubro beneran. Duduk dengan tata krama adab yang baik. Bagi yang pakai HP mendengarkannya dengan tiduran, ya kita disempatkan untuk duduk yang mana perlu silo yang baik di tempat yang bersih, dan kita ikut mujahadah ini. Para teman-teman, saudara-saudara yang melihat di live streaming, mari adab lahir batin kita toto yang sebaik-baiknya di hadapan Allah yang Maha Kuasa, Maha Besar, di hadapan junjungan kita Rasulullah SAW, kekasih Allah yang maksum, yang bersih, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa bi'ullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa bi'ullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa bi'ullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa bi'ullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa bi'ullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa bi'ullati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasi mi'adati ma'lumatillahi wa bi'ullati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqihi an turiqana fi rujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama marifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah
wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bil mukawasahu kitabuk ya rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nasaluka Allahumma bihaqqihi anturiqona firujati baril wahda anta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bi mukawasahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nasaluka Allahumma bihaqqihi anturiqona firujati baril wahda anta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bil mukawasahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nasaluka Allahumma bihaqqihi anturiqona firujati bahril wahda anta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la nasuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bi mukawasahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa ahlu nasaluka Allahumma bihaqqihi anturiqona firujati baril wahda hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hata bi mukawasahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wa salam alaika nura khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadalam doa bada wa rabbini alaisa li ya sayyidi siwaka
fa inna rudda kuntu saksana nika ya syafi'al khaqi salatu wassalam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni wa qadalam tu abada wa rabbini wa laysa ya sayyidi siwaka fa inna rudda kuntu saksana nika ya syafi'al khaqi salatu wassalam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wassalam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wassalam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu saksan hadika ya syafi'al khaqi salatu wassalam alaika nura khaqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa ya sayyidi siwaka wa inna rudda kuntu saksan hadika ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bilnillah wangzurina ya sayyidi binazrah musillatin hadrati aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bilnillah wangzurina ya sayyidi binazrah musillatin hadrati aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bilnillah wangzurina ya sayyidi binazrah musillatin hadrati aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bilnillah wangzurina ya sayyidi binazrah musillatin hadrati aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bilnillah wangzurina ya sayyidi binazrah musillatin hadrati aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bilnillah wangzurina ya sayyidi binazrah musillatin hadrati aliyah ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bilnillah wangzurina ya sayyidi binazrah musillatin hadrati aliyah ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dallat wa dallati lati bibadati khudiyati ya sayyidi wa ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dallat wa dallati lati bibadati khudiyati ya sayyidi wa ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dallat wa dallati lati bibadati khudiyati ya sayyidi wa ummati ya sayyidi ya habiballahi salatu alaika ma salamihi dallat wa dallati lati bibadati khudiyati ya sayyidi wa ummati ya syafi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salamihi dallat wa dallati lati bibadati
خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع خلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت التي في بدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا شافع خلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت التي في بدتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل لنا ما مسرعين بالواحد يدين رب العالمين يا ربنا اغفر يا سر طواتنا قرب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل لنا ما مسرعين بالواحد يدين رب العالمين يا ربنا اغفر يا سر طواتنا قرب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل لنا ما مسرعين بالواحد يدين رب العالمين يا ربنا اغفر يا سر طواتنا قرب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل لنا ما مسرعين بالواحد يدين رب العالمين يا ربنا اغفر يا سر طواتنا قرب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل لنا ما مسرعين بالواحد يدين رب العالمين يا ربنا اغفر يا سر طواتنا قرب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل لنا ما مسرعين بالواحد يدين رب العالمين يا ربنا اغفر يا سر طواتنا قرب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلمي على محمد شافع الأمم والآل واجعل لنا ما مسرعين بالواحد يدين رب العالمين يا ربنا اغفر يا سر طواتنا قرب بيننا يا ربنا اللهم بارك فيما خلقنا بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله اللهم بارك فيما خلقنا بهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله
wa fi hadhihi mujahadatil kubra ya Allah, 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 wa fi hadhihi mujahadatil kubra ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati husniyata zaman wa awanihi wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati husniyata zaman wa awanihi wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati husniyata zaman wa awanihi wa sayyidi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma baligh jami'al alamin nida'ana hadza waj'alna nasira malikum 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 fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa biru ilallah 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 wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil
innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan permohonan kita, mujadah kita diterima oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa wasiat zaman radhiyallahu ta'ala anhum. Mudah-mudahan mujadah kubur yang kita laksanakan ini meskipun dalam kondisi bagaimanapun, mudah-mudahan lebih diridhoi oleh Allah SWT, lebih besar barokah dan manfaatnya bagi umat dan masyarakat yang tidak dirasakan oleh dunia pada umumnya, dan juga diridhoi oleh Allah SWT wa Rasulih SAW fi dini wa dunya wal akhirah. Hadirin hadirat, ya, para pemirsa di mana saja berada, dimohon untuk berdiri untuk melaksanakan nida keempat penjuru. Bagi yang memungkinkan di daerah-daerah juga bisa melaksanakan berdiri, melaksanakan nida bersama. Nanti akan dipimpin oleh pembagi waktu atau MC. Dari saya semua kurang dan khilat mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa'ah wa min wasiat zaman radhiyallahu ta'ala nazrah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon berdiri menghadap ke barat. Al-Fatihah. Ya na'udzu bika nasta'in. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke utara. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila Allah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Menghadap ke timur. Al-Fatihah. Fafirru ila Allah, fafirru ila Allah, fafirru ila